Anda kembali menyaksikan Economic Update dan kami lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Bapak Sandiaga Uno. Mas Menti, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan bagaimana strategi untuk bisa mengadakan event-event internasional. Salah satu yang menjadi concern ini adalah infrastruktur. Kita tidak bisa menutup mata bahwa meskipun memang ada penyelenggaraan konser di Indonesia misalkan, tapi beberapa masyarakat lebih memilih untuk menonton konser di luar negeri karena pertimbangan infrastruktur. Tapi sebetulnya Indonesia ini sudah sejauh mana sih memiliki infrastruktur yang cukup memadai, baik dari segi kenyamanan maupun mungkin dari segi teknologinya memang sudah mendukung standar event internasional. Untuk economic update ini saya memberikan guidance kepada para pelaku industri event dan juga stakeholders bahwa kita akan fokus kepada green event di mana infrastruktur itu akan terintegrasi. Misalnya saat konser Coldplay yang banyak mendapatkan pengakuan dari bukan hanya dari Coldplay-nya sendiri tapi juga dari segi misalnya MRT yang biasa sehari mengangkut 80.000 penumpang karena konsepnya adalah green, mereka semua datang dengan kendaraan transportasi umum, maka hari itu MRT Jakarta mengangkut 160.000, jadi 2 kali lipat. Ada multiplier effect. Berarti ada multiplier effect. Dan ini juga nanti ke depan bukan hanya di event musik, tapi juga di event-event MICE, bagaimana kita mengurangi dampak lingkungan dan dari event-event besar ini, dari pertemuan besar. Jadi kami sudah menerbitkan ASEAN Guidelines on Green Meeting. Jadi ini yang nanti akan didorong. Dan ternyata saat International Tourism Investment Forum 2024, di mana UN Tourism mencatat bahwa Indonesia ini sangat mampu memajukan sebuah konsep People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Dalam sebuah konsep yang kita kemas, karena ini investasi untuk masa depan. Tidak lagi kita bisa melihat turisme atau pariwisata itu tanpa konsep quality and sustainability. Jadi kita sudah bergerak jauh dari mass tourism. Kita hindari over tourism. Kita fokus kepada investasi yang mendatangkan wisatawan yang berkualitas dan memiliki dampak berkelanjutan. Nah, untuk quality and sustainability ini juga sudah selain daripada Coldplay, kita buktikan dengan peraturan-peraturan yang sudah kita terbitkan mengenai pengelolaan sampah di destinasi wisata, bagaimana ada kebijakan juga di Bali untuk ada levy untuk pemurnian budaya dan juga pengelolaan sampah, dan harapannya juga offsetting daripada kegiatan-kegiatan ini dari segi emisi karbonnya terus bisa dilakukan, penanaman mangrove, juga merestorasi terumbu karang dan lain sebagainya. Nah, kita nggak mau event kita ini biasa-biasa aja, kita mau event kita special, sehingga pengalaman, kan kalau datang ke event musik itu yang kita bawa pulang itu adalah experience, pengalaman yang menyenangkan dan kenangan yang tak terlupakan. Nah, perizinan ini juga harus penting karena dengan layanan digitalisasi sekarang kita sudah memastikan perizinan untuk konser internasional itu keluar secara full 21 hari sebelum konser, 14 hari untuk konser nasional. Nah, ini yang kita harapkan akan terus menjadi pemicu agar 14,3 juta kunjungan ini bisa kita capai. Indonesia Quality Tourism Fund ini juga merupakan suatu inovasi bahwa kita menghadirkan bukan hanya insentif pajak, tapi juga kemitraan dan promosi internasional dan regulasi yang efisien. Quality Tourism Fund ini adalah best practice kita yang akan kita tampilkan untuk musisi-musisi internasional. Nggak usah berpikir dua kali, tadinya ini Indonesia serius nggak sih mengadakan konser. Nah, ini sekarang menunjukkan bahwa kita juga chip in, pemerintah juga mau chip in. Berapa Pak dana yang digelontorkan? 2 triliun yang sudah diinstruksikan dan nanti akan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Bukan itu aja, visa. Selama ini kan suka ada kesulitan mengenai
music performer and performance visa. Ini sekarang kita terbitkan sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan. Mereka bisa masuk dengan perizinan digital dan insentif untuk promotor. Indonesia Quality Tourism Fund ini kita harapkan bisa juga menarik banyak event-event di 5 destinasi super prioritas. Karena saya melihat ya, ini konsep pariwisata ke depan ini nggak bisa kita tawarkan yang itu lagi. Konsep leisure, jadi business and leisure, wellness experience itu juga harus hadir, deep and meaningful, dan set jetting. Misalnya kita tarik juga film-film yang akan menjadi hits untuk syuting di Indonesia, karena banyak sekali yang berwisata ingin lihat lokasi syuting dari film tertentu. Nah, saya harapkan nanti di ujung pemerintahan dari Pak Jokowi ini, target kita menciptakan 40-50 juta pekerjaan, meningkatkan daya saing global Indonesia, dan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini bukan menjadi sampingan, tapi menjadi tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, terkait dengan Indonesia Quality Tourism Fund tadi Pak, itu nanti mekanismenya akan seperti apa sih? Jadi gini, untuk para stakeholder sekaligus bahwa pengalaman saya dalam mengelola fund ini adalah bagaimana dana ini bisa terus bertumbuh dengan konsep dana abadi atau endowment. Jadi 2 triliun itu nanti akan dikelola di tahun pertama, targetnya itu kita bisa spend antara 200 sampai 500 miliar dan akan ditambah terus per tahun sehingga dana abadi tersebut bisa mendanai 10 sampai 15 event-event besar. Nah, ini event-event besar ini akan diajukan mekanismenya oleh Kemenparekraf untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi event-event seperti MotoGP, F1 H2O, konser-konser besar, festival musik yang nanti itu tentunya akan memberikan insentif kepada promotor dan menjadikan semangat promotor karena pemerintah ada bersama mereka. Jadi kita chip in bukan hanya memberikan insentif tapi juga kita ikut mendanai. Itu yang sudah dilakukan oleh Jepang, oleh Singapura dan juga oleh Australia waktu mereka menarik konser Taylor Swift. Jadi kita siap betul-betul belajar ya Pak. Kita siap untuk bersaing. We're ready to compete, tapi kita juga willing to collaborate. Jadi kalau ada yang mau berkolaborasi, kita juga sangat terbuka peluang untuk itu. Di tengah Indonesia yang sudah siap untuk bersaing, tapi di tengah persaingan antar negara yang cukup kompetitif ini Pak, baru-baru ini kan Presiden Joko Widodo mengimbau pemerintah daerah untuk bisa maksimalkan Pak potensi-potensi daerah, mungkin akan ada sektor pariwisata baru yang bisa digali lagi. Nah, seperti apa sih Anda melihat hal ini dan bagaimana Anda mengarahkan ke pariwisata daerah ini? Paradigma daerah selama ini melihat ekonomi itu dibangun dengan sumber daya alam. Padahal ada sumber daya terbarukan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, Bapak Presiden mendorong agar daerah-daerah tersebut mengembangkan destinasi-destinasi wisata dengan konsep DMO, Destinations Management Organizations, di mana bukan hanya orang itu datang ke suatu destinasi dengan interkonektivitas yang lebih baik, kita bangun infrastrukturnya, tapi mereka bisa menikmati ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di sana. Tinggalnya 4-5 hari sehingga bisa berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Saya melihat bahwa Indonesia sudah ada di rel yang tepat. Pasca pandemi, pertumbuhan spending dari wisatawan kita naik 40-50% di level $1.500 per pax. Ini sebelum pandemi kita ada di 900. Nah, berarti spending yang lebih besar ini akan mampu untuk menghadirkan peluang investasi dan juga pembukaan lapangan kerja serta lebih bervariasi dari segi peluang usaha. Nah, saya ingin mengajak para investor-investor selama ini, kalau kita lihat di destinasi, pembangunan dan investasi di sektor parekraf ini agak tertinggal dibandingkan pertumbuhan investasi di sektor manufaktur misalnya, atau juga di sektor sumber daya alam. Padahal pariwisata dan ekonomi kreatif ini mampu menciptakan 6 kali lipat lapangan pekerjaan untuk
every dollar invested, untuk $1 yang diinvestasikan dibandingkan sektor-sektor lainnya. Jadi ini yang mudah-mudahan bisa menjadi ajakan sekaligus penghasil cuan, karena kalau kita lihat kita harus tingkatkan investasi kita di sektor parekraf. Apa Pak yang menjadi faktor ketertinggalan sektor pariwisata dibandingkan dengan industri-industri lain? Pertama, karena paradigma bahwa investasi di pariwisata itu jangka panjang. Padahal sekarang dengan konsep personalized, localized, customized, and smaller in size, investasi-investasi tersebut tuh bisa kembali dari segi break even point-nya itu di tahun ketiga sampai tahun kelima. Yang kedua adalah anggapan bahwa pariwisata itu adalah mass tourism atau yang berkaitan dengan pembangunan resort yang besar-besar. Sekarang ini udah masyarakat inginnya menyatu dengan alam. They wanna enjoy, yes, the sun, sea, and sand, tapi dia juga mau mendapatkan serenity, spirituality, dan sustainability. Mereka ini fokus bukan hanya di nature, tapi juga di culture and adventure. Nah, inilah yang terus saya berikan edukasi kepada teman-teman, dan dengan adanya indeks parekraf yang nanti akan diluncurkan, ini mereka akan bisa melihat performansi dan kinerja dari perusahaan-perusahaan parekraf di berbagai sektor. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian daripada semangat mereka untuk confident, untuk percaya diri, untuk investasi di sektor parekraf. Oke, Pak Jokowi mengambil contoh Butan nih, Mas Menteri, sebagai salah satu percontohan pariwisata gitu ya, mengambil pasar turis kelas atas atau high value. Nah ini sebetulnya lebih maksudnya ke arah mana sih Mas Menteri? Apakah memang selama ini kita terlalu mengambil target market yang cukup luas atau seperti apa? Jadi Butan ini kebetulan, Raja Butan ini baru dari Indonesia. Datang ke Bali, datang ke beberapa destinasi, belajar. Karena Indonesia ini loncat 10 peringkat. Sementara Butan yang mencoba memperkenalkan tambahan biaya untuk datang ke Butan supaya mendapatkan wisatawan yang premium, ini tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, tapi yang Bapak Presiden inginkan adalah kita punya produk untuk setiap segmen. Jadi kan pariwisata itu inklusif, bukan hanya untuk orang yang berduit. Jadi untuk masyarakat yang kelas premium, ada beberapa destinasi yang sudah kita siapkan. Labuan Bajo misalnya sudah ada hotel-hotel yang baru. Tapi di Labuan Bajo sendiri ada juga desa-desa wisata yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat wisatawan yang ada di kelompok menengah atau menengah ke bawah. Karena kita nggak boleh membuat pariwisata ini eksklusif. Kita harus merangkul semua pihak dan kita ciptakan produk dan jasa untuk masing-masing segmentasi. Nah, disinilah Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia bahwa kita membangun ini bukan hanya pariwisata yang berkualitas dan memiliki keberlanjutan, tapi juga kita menawarkan sebuah konsep inklusif. Pariwisata itu merangkul semua pihak dari masing-masing demografi, juga ramah disabilitas, kita libatkan pemberdayaan perempuan, dan juga kita buka peluang untuk masyarakat yang dari kelas ekonomi menengah-menengah ke bawah untuk menikmati parekraf kita. Oke, mungkin kalau di Indonesia Pak, contoh-contoh yang bisa dimaksimalkan lagi untuk di daerah untuk subsektor pariwisata seperti apa contohnya? Ya, menurut saya yang paling terbuka peluang itu desa-desa wisata. Desa wisata ini sekarang sudah ada 6.016. Ini adalah sebuah produk wisata yang kita bisa klasifikasikan sebagai pandemic winners, karena kunjungannya naik 30% dari tahun ke tahun, year on year, secara steady mulai dari pandemi. Nah, desa-desa wisata ini kita lengkapi dengan digitalisasi, dengan produk ekonomi kreatif, dengan fasilitas amenitas yang kelas boleh dibilang internasional, dan desa-desa wisata ini sekarang sudah menjadi pemenang kompetisi desa wisata dunia seperti desa wisata Penglipuran di Bangli, Bali, atau desa wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul di Jogja. Jadi daerah, mari dorong. Setiap daerah pasti punya hidden gem. Kita dorong dengan konsep bottom up, dari bawah ke atas, ciptakan
ekosistem komunitas masyarakat kelompok sadar wisata, kita berikan pelatihan, kita bantu pemasarannya, sehingga setiap daerah memiliki keunggulan dari segi destinasi yang bisa ditawarkan untuk mengembangkan parekraf mereka. Oke, baik Mas Menteri, sisa beberapa bulan lagi menuju akhir 2024. Seperti apa harapan Anda bagi Kemenparekraf, khususnya arahan-arahan bagi pemerintahan berikutnya, khususnya yang nanti akan memegang kursi di Kemenparekraf? Alhamdulillah kita berhasil bergerak dari pandemi menuju pemulihan ekonomi. Kita bisa menciptakan lapangan kerja dan menghadirkan kesejahteraan di sektor parekraf. Pemerintahan yang akan datang tentunya memiliki beberapa tantangan dari segi pelemahan ekonomi, geopolitik, tapi kita memiliki peluang untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai lokomotif, sebagai tulang punggung dan ekonomi masa depan Indonesia. Menteri yang akan menggantikan posisi kepemimpinan sekarang tentunya akan dipilih dari sosok-sosok terbaik, dan saya sangat yakin sosok-sosok terbaik tersebut akan membawa Indonesia terus meningkatkan pembangunan kepariwisataannya dan pembangunan ekonomi kreatifnya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Baik, kita harapkan bersama dengan berbagai upaya dan juga transformasi yang dilakukan Kemenparekraf di bawah nahkoda Mas Menteri bisa betul-betul mengakselerasi sektor pariwisata yang berkualitas dan juga berkelanjutan di tanah air. Terima kasih lagi atas waktunya. Terima kasih, Sasa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah bergabung bersama kami dalam Economic Update. Thank you very much. Demikian Economic Update, saya Andi Shalini, CNBC Indonesia, Beyond Business.